Jadi sebenarnya beda ketenangan gitu. Kalau kita kontrak tidak ditagih mungkin tiap bulan. Ya cocok. Tapi tanggapannya orang kalau dia KPR rumah, dia pikir rumahnya nih. Padahal ditagih tiap bulan. Coba bedakan. Nah, saya kontrak tidak ada yang tagih tiap bulan karena saya baru 1 tahun. Tapi kalau orang KPR ditagih tiap bulan padahal bukan tunjuk rumahnya. Alasannya ikan saya beli kredit kepemilikan rumah cocok, tapi itu dianggap rumahmu kalau lunas nih. Ya. Kalau tidak lunas, masuk KPKNL, masuk daftar lelang, masuk jual beli di bawah tangan, masuk take over. Apa bedanya? Apa bedanya dengan sewa kan begitu? Saya memang tidak punya rumah melalui cicil, tapi lebih tenang kan karena tidak ada tagih tiap bulan. Ya. Nah, coba bagaimana lah selanjutnya. Kadang orang berpikir, ya tapi kan kalau dicicil ke rumahnya nanti kalau lunas kita punya. Nanti kata kuncinya nanti 10 tahun akan datang paling tidak. Apakah kita menjamin 10 tahun akan datang itu rumah lunas? Kalau ada apa-apa dengan kita? Nah, pertanyaannya kembali orang, ada asuransi? Ya. Cocok. Asuransi itu ketika kita sewa rumah, kita beli itu rumah KPR, kita langsung mati besok, berlaku asuransi. Tapi kalau bapak sakit 3 bulan di tempat tidur, tidak terbayar itu cicilan rumah, dilelang itu rumah dalam keadaan bapak waktu sakit. Coba buktikan sendiri kalau tidak percaya. Ya. Coba nih. Karena kita berapa kali hadapi bank seperti ini kasusnya klien. Oh gitu ya. Iya. Jadi apa kira-kira apa ya istilahnya win-win solusinya nih bagi Anda? Nah, kalau saya yang mau membeli rumah, saya menabung dalam bentuk emas. Jadi anggaplah saya punya cicilan rumah, anggaplah ya kalau saya mencicil rumah itu 3 juta 1 bulan. Toh? Otomatis kan penghasilannya kita paling tidak 2 kali lipat minimal atau 3 kali lipat ya. Itu kalau masuk dalam standar pencairan bank itu kredit KPR, kalau cicilan 3 juta itu minimal gajinya 10 juta. Nah, kalau saya punya gaji 10 juta, 3 jutanya yang harus saya bayar cicilan ke bank, saya belikan emas. Gitu ya? Iya dong, saya belikan emas murni 3 gram berarti kan, kita bulat-bulatkan saja 3 gram 1 bulan. 1 tahun saya punya 36 gram. Toh? Dalam 5 tahun kira-kira berapa? Hampir 200 gram lebih 200 gram. 35 kali 3, 15, hampir 200 gram. Nah, kalau kita mencicil rumah dalam 5 tahun itu bunganya saja itu 2 tahun memang di awal, 3 tahun baru masuk pokok. Kalau kita ambil kredit 5 tahun ya, 2 tahun pertama itu bunga, 3 tahun kemudian baru masuk pokok. Kalau dihitung rata. Ya. Kalau kita menabung, saya menabung emas, tahun kelima saya punya uang cash hampir naik 200 juta karena emas itu tiap tahun pasti naik. Iya betul. Jadi tahun kelima saya pegang uang 200 juta. Bapak cicil rumah 5 tahun, harga rumahnya kalau 200 juta tidak sampai 200, paling 150, 50 jadi makan bunga. Coba kita pikir mana lebih murah. Intinya begini, sama-sama ada kenaikan, tapi harga emas naik kalau di situ bunga ya naik. Iya. Jadi bedanya kalau kita menabung emas, kita tidak kalah. Ya. Tapi orang bilang properti pasti naik. Ingat, Amerika pernah booming properti. Harga properti hancur-hancuran. Indonesia sekarang sejak Covid harga properti hancur. Ya. Coba lihat kemana-mana orang jual. Semua jual murah propertinya. Jadi yang mana nilai properti di situ dibilang naik? Nah itulah yang kita memang agak susah prediksi. Ya. Hal-hal yang begitulah. Belum yang kayak bencana Covid kemarin kan kita alami itu memang semua lini kita dikena. Makanya tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Ya. Sedangkan kita mengambil kredit itu adalah sesuatu yang pasti harus dibayar. Nah. Ada juga pertanyaannya orang, iya tapi kan Pak, kalau cara begitu kan tadi menabung emas kita kan kalah uang sewa rumah 22 juta per tahun. Betul, saya kalah sewa rumah 22 juta per tahun. Tapi saya tidak mengambil resiko rumahku dilelang di tengah jalan.
kalau saya ambil kredit. Iya. Kalau saya sakit, tiba-tiba saya tinggal terkapar di rumah, tidak ada yang kejar-kejar saya. Saya tetap punya tabungan emas. Dan saya yakin juga kalau kita tidak ada, istilahnya tidak ada beban, insya Allah penyakit kita juga Ya. ya karena pelajaran paling banyak penyakit itu datanya ya biasa dari pikiran, ya kan? Sebenarnya begini, orang-orang yang kredit itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Dan itulah termasuk orang-orang yang cari penyakit, Cari pusing karena sudah tidak mampu dipaksa kredit. ya. Begitu toh? Saya pernah punya sejarah kreditku. Saya punya kredit rumah. Saya ada utang di BRI 200 juta. Saya punya kredit mobil Pajero. Saya punya kredit motor 2. Bahkan hiasan dinding rumah saya kredit. Bisa dikukes, pikuk kredit karena menjadi habit, kebiasaan untuk mencicil. Nah, itu yang bikin pusing kita. Gampang bisa jadi bayar tiap bulan, penghasilan 3 juta, kredit 7 juta. Kira-kira bagaimana? Aduh. Saya kira cukup dulu untuk sementara. Oke, thank you bro masukannya. Iya. Oke, assalamualaikum. Salam.